Puji nama Tuhan. Shalom, apa kabar saudara-saudariku? Kita boleh bersyukur di saat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih berikan kita nafas kehidupan. Dan kalau kemarin-kemarin Tuhan menyertai kita sepanjang minggu, dan hari ini juga kita ketemu lagi. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau datang ke hadirat Tuhan. Dan saya percaya kita semua saat ini dalam keadaan yang luar biasa. Kita boleh mengimani apapun yang terjadi, Tuhan Yesus senantiasa beserta kita, senantiasa menolong hidup kita. Puji nama Tuhan, saudaraku. Sebelum kita mulai, biarlah musik mau mengalun. Mari saudaraku, tinggalkan dulu apapun yang sedang saudara kerjakan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mau tidak takut Tuhan apapun yang terjadi saat ini, karena kami punya Engkau Bapa yang senantiasa menolong dan memelihara hidup kami. Apapun yang terjadi, Engkau adalah Allah yang baik. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau memuji mengucapkan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Pagi yang indah yang Kau berikan, yang Kau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kami siap untuk memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami juga siap untuk mendengarkan apa yang mau sampaikan bagi kami. Kami mau mulai ibadah ini dan kami percaya kuasa daripada Allah yang maha besar, maha dahsyat itu ada di tengah-tengah ibadah kami. Siapapun yang sedang menyaksikan ibadah ini dan bersama-sama dengan kami, akan ada sesuatu yang terjadi Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah ini dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, awal sampai akhirnya nanti, dan kami boleh menerima satu kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Saudaraku semua kita yang berkemenangan di dalam Tuhan, baik kita katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bawakan pujian ini. Tuhan yang selalu menolong hidupmu. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
Dia takkan
bagi kaki kita dan terang bagi jalan
Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur buat semua kebaikan, kemurahan, anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga hari ini, siang hari ini kami kembali diberkati lewat ibadah ini ya Tuhan. Kami tadi sudah memuji, menyembah-Mu, dan kami percaya Engkau sudah disenangkan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Dan sebentar Yesus kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, membuka hati, pikiran, telinga kami untuk benar-benar boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan urapilah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, sehingga setiap perkataan dari mulut lidah bibir hamba-Mu yang keluar adalah isi hati-Mu saja ya Tuhan, yang akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengan hati penuh ucapan syukur kami menyambut sabda-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan Philadelphia. Puji Tuhan, kembali kita boleh beribadah pada hari ini di minggu yang ketiga 21 Februari 2021. Semua karena anugerah Tuhan saja. Di ibadah pada siang hari ini, saya akan membawakan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul yaitu True Followers atau pengikut sejati. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Yohanes 6 ayat yang ke-60, 61 dan dilanjutkan dengan Yohanes 6 ayat ke-66-nya. Yohanes 6 ayat 60 dan 61. Lalu kita langsung ke Yohanes 6 ayat ke-66-nya. Saya akan bacakan untuk saudara. Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?" Langsung lanjut ke ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Firman Tuhan yang tadi kita baca, itu merupakan kelanjutan daripada kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan. Di mana orang banyak tersebut mencari Yesus dan menemukan Yesus di seberang, di Betsaida pada keesokan harinya. Tapi Yesus di situ membongkar motivasi mereka. Mengajarkan suatu pengajaran yang keras kepada mereka. Dikatakan bahwa kamu mencari aku karena kamu ingin roti dan ikan lagi. Tapi janganlah pada kebutuhan-kebutuhan jasmani, tapi seharusnya kamu mencari aku karena akulah roti kehidupan. Secara tidak langsung Yesus mengajarkan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka bahwa Dia adalah Allah yang akan menyelamatkan, Dia adalah Mesias. Siapa yang makan dari tubuhku dan minum dari darahku, itulah yang akan menerima keselamatan yang kekal. Tentu saja pengajaran ini membuat gempar bagi para pengikut-pengikutnya, bagi orang banyak yang mencari Dia itu. Sehingga dampaknya dalam Yohanes 6 ayat ke-66 tadi yang kita baca, dikatakan mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Tapi dari kisah ini, kita bisa melihat bahwa bagi Yesus, banyaknya orang yang mengikuti Dia, banyaknya pengikut, banyaknya followers yang menjadi pengikut Dia, itu bukanlah sesuatu yang penting, bukanlah yang utama bagi Tuhan. Berbanding balik dengan keadaan dunia ya. Di dunia ini, apalagi setelah medsos demikian merajai dunia, itu followers itu sesuatu nyawa bagi seseorang. Karena dunia menganggap semakin banyak seseorang punya followers, punya pengikut, maka orang itu semakin sukses, berarti benar-benar dia itu orang yang luar biasa, yang hebat. Jadi ukurannya di banyaknya followers bagi dunia ini. Tapi bagi Yesus ternyata followers itu tidak ada apa-apanya. Karena yang Dia cari bukan followers, tapi true followers, artinya pengikut yang sejati. Karena ada perbedaan antara followers dengan true follower, dengan pengikut sejati. Seorang followers mengikut Tuhan karena ada apanya,
ada berkatnya, ada pertolongannya, ada mujizatnya. Begitu mereka menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan mereka, begitu mudah mereka meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Mereka punya mental yang menuntut, selalu meminta. Tapi seorang true followers, seorang disciple, seorang murid mengikut Tuhan karena apa adanya. Mereka tidak menuntut, bahkan mereka punya mental untuk memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya, materinya, untuk bagaimana mereka bisa menjadi seorang pengikut yang taat dan setia, untuk bagaimana mereka bisa belajar pada Sang Maha Guru. Nah, yang bubar itu, yang mengundurkan diri itu adalah para followers, para sekedar pengikut saja. Mereka beralasan karena perkataan Yesus itu keras. Keras, menurut mereka sukar dimengerti. Jauh daripada nalar manusia. Tapi sebetulnya bukan perkataan Yesus yang keras, bukan firman Tuhan yang keras, tapi hati mereka yang keras. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau dibentuk, tidak mau ditempa, tidak mau diajar untuk bisa menjadi seorang true followers. Karena memang pengajaran-pengajaran daripada Yesus, kalau kita perhatikan, itu melawan arus dari apa yang dunia ini ajarkan. Sehingga ketika orang banyak itu mendengar pengajaran Yesus, mereka gempar. Yesus sendiri berkata, apakah imanmu tergoncang karena perkataan ini? Jadi pengajaran Yesus jika dikatakan dengan bahasa sekarang itu disebut dengan anti-mainstream, melawan arus. Dunia mengajarkan jika kamu ditampar pipi kiri, kamu tabok 2 kali. Kamu pukul, kamu injak, kamu gigit, kamu bunuh kalau bisa. Seperti dunia mengajarkan. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Itu dunia. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Berkatilah orang yang mengutuk engkau. Kasihilah musuhmu. Itulah pengajaran-pengajaran Yesus. Harus mengampuni. Berapa banyak mengampuni? 1 kali oke lah, 2 kali oke lah, 3 kali udah keterlaluan itu. Tapi Yesus mengajarkan 7 kali 70 kali seorang harus mengampuni. Dunia mengatakan bahwa hidup kita harus hemat. Hemat adalah pangkal kaya. Tapi firman Tuhan mengajarkan, berilah maka kamu akan diberi. Ini orang yang biasanya mendengar dari pengajaran dunia akan terkaget-kaget. Di situ banyak orang mengundurkan diri. Karena itu ketika hanya murid-murid yang sedikit yang sisa, Yesus berkata kepada mereka, apakah perkataanku menggoncangkan imanmu? Karena memang untuk menjadi seorang pengikut sejati tidaklah mudah. Ada syarat-syarat yang harus kita mampu lakukan. Bahkan Yesus sendiri memberikan 3 syarat. Bagaimana kita layak disebut seorang true followers, pengikut yang sejati. Dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Ada 3 syarat yang Yesus katakan. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita lihat di sini ada 3 syarat. Menjadi orang yang bisa mengikuti Yesus, menjadi pengikut sejatinya Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Menyangkal di sini, arti menyangkal itu tidak ngaku. Tapi menyangkal diri di sini bukan berarti kita membohongi diri sendiri, menipu diri sendiri. Kalau itu yang terjadi, kita bisa jadi orang yang munafik. Tapi menyangkal diri di sini mengandung arti bahwa menempatkan kehendak Allah, kehendak Tuhan di atas kehendak diri sendiri. Menyangkal diri, saya ulangi, menyangkal diri di sini dimaksudkan adalah menempatkan kehendak Allah di atas kehendak pribadi, kehendak diri sendiri. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang true follower, seorang pengikut sejati.
hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita setiap hari bekerja, ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang belajar. Menjalani rutinitas yang mungkin cukup melelahkan. Tiba saatnya pada hari Minggu, secara daging, secara manusia, inginnya kita istirahat atau melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi diri sendiri. Me time disebutnya. Ya. Mungkin ada yang senang jalan-jalan, ada yang senang sekarang lagi musim goes, naik sepeda, goes dari pagi seharian sampai ke sore. Ada yang pergi berlibur bersama keluarganya. Ada banyak hal yang bisa sepertinya merefreshing diri kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan seorang pengikut Kristus harus bisa menyangkal dirinya, melawan daging. Kita harus datang kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan satu hari bagi Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan sesungguh hati. Karena itu, mari kita buka firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ke 18. Galatia 5 ayat 16 sampai 18, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Daging ini selalu inginnya bertentangan dengan Roh. Karena firman Tuhan juga mengatakan daging ini lemah, tapi Roh penurut. Artinya kalau kita terus menundukkan diri, kita menyenangkan daging, kita akan menjadi semakin lemah, semakin lemah. Apanya yang lemah? Rohnya yang lemah, rohnya lemah, rohnya lemah dan akhirnya mati. Tapi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh, Roh kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Secara daging mungkin memang gak enak. Tapi kita harus mengerti bahwa pada akhirnya daging akan kembali menjadi debu tanah. Karena yang kembali nanti kepada Tuhan adalah Roh. Karena itu Roh kita harus kuat. Sehingga kunci menyangkal diri, poin penting daripada menyangkal diri bagi pengikut Kristus adalah hidup dalam pimpinan Roh. Poin penting bagaimana kita bisa menyangkal diri kita. Karena itu adalah sebuah syarat dalam mengikuti Yesus, menjadi seorang true followers, adalah hidup dalam pimpinan Roh. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi true followers? Dikatakan dalam Matius 16 ayat 24 tadi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Inilah yang kedua, yaitu memikul salib. Apa artinya memikul salib? Memikul salib adalah sebuah sikap hati, kerelaan hati untuk mengalami penderitaan, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, mengalami kerugian, mungkin dikucilkan. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita itu rasanya menderita ketika kita memegang teguh iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena memang ada penderitaan sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pengikut Kristus. Kita harus siap menderita dalam hal ini. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. 1 Petrus 4 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi seorang true followers harus siap
menderita. Harus siap dinista ketika memegang teguh iman percayanya kepada Yesus, ketika memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana melakukan hal ini? Memang bukan yang mudah. Tapi mari kita belajar dari teladan Kristus. Bagaimana Yesus memikul salibnya menuju Golgota dan menyelesaikan semua tugasnya yang diberikan kepada dirinya oleh Bapa. Sampai tuntas selesai, sampai it's finished dia bilang. Bagaimana Yesus sanggup memikul salibnya, padahal salib yang dipikul adalah salib yang luar biasa. Seluruh isi dosa manusia, dosa saudara dan saya. Sampai Bapa gak kuat memalingkan muka melihat Yesus yang dipenuhi dengan dosa seluruh orang dunia. Tapi Yesus sanggup menyelesaikannya di atas Golgota. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya karena begitu besar Yesus mengasihi saudara dan saya. Sehingga walaupun berat, tapi dia sanggup menyelesaikannya. Sehingga poin penting daripada memikul salib, yang merupakan syarat bagi pengikut Kristus yang sejati, adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih. Amin. Poin penting bagaimana kita bisa memikul salib kita. Karena hidup kita dipenuhi oleh kasih. Ketika saudara hatinya penuh kasih kepada Tuhan, kepada sesama, maka segala penderitaan, segala ujian yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan membuat iman kita goyah. Tapi kita boleh tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Lalu poin yang ketiga, syarat mengikut Tuhan. Dikatakan lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia yang disederhanakan, dikatakan bahwa kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Ada kata terus. Terus mengikuti aku artinya apa? Setia. Jadi syarat yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi true followers, pengikut yang sejati, kita harus punya kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Kesetiaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu ditopang oleh yang namanya komitmen dan ketaatan sampai akhir. Saya punya sebuah video singkat yang bisa menggambarkan apa sih yang namanya kesetiaan itu. Dan video ini sangat memberkati saya. Mari kita simak bersama-sama video tersebut. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
ku tetap setia. Dan bila saatnya kau datang menjemputku dalam terangmu, kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku ku mau terus setia. Ikuti yang kau mau, agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Dari video singkat yang tadi kita saksikan bersama, kita bisa lihat bagaimana kegigihan seorang anak Tuhan dalam mempertahankan iman percayanya, dalam memegang iman percayanya. Badai, masalah, penderitaan boleh silih berganti, tapi yang namanya kesetiaan, dia harus bertahan sampai titik yang terakhir, sampai garis finish dalam kehidupan kita, di mana nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti yang anak Tuhan itu alami. Jadi kesetiaan, poin pentingnya adalah komitmen kepada Tuhan dan juga ketaatan yang total sampai pada akhirnya. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Yang menamakan dirinya pengikut Kristus itu banyak. Mudah menjadi seorang pengikut Kristus. Tapi yang Tuhan cari, yang Yesus cari adalah seorang true followers, pengikut yang sejati, seorang murid Kristus. Dan seorang murid Kristus harus mampu untuk menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya menempatkan kehendak Bapa, kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi. Dan poin pentingnya adalah hidup dalam pimpinan Roh. Dan yang kedua, seorang true followers harus mampu memikul salib. Memikul salib adalah sikap hati kerelaan untuk menderita untuk nama Yesus. Dan poin pentingnya adalah hidup yang dipenuhi oleh kasih. Dan yang terakhir, menjadi seorang true followers, menjadi seorang pengikut sejati, harus punya kesetiaan. Setia, komitmen sampai pada akhirnya, sampai pada garis akhir. Maka semua itu akan memberikan kita suatu upah pada akhirnya. Saya akan bacakan firman Tuhan sebagai penutup dari firman Tuhan pada siang hari ini. Dalam Lukas 18 ayat 28-30. Jika saudara lihat judul perikopnya mengatakan upah mengikut Yesus. Lukas 18 ayat 28, Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Segala sangkalan diri, segala pikulan salib, seluruh kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia.
ada upah yang menanti kita. Bukan hanya nanti di kehidupan yang akan datang, hidup kekal bersama Bapa di sorga. Tapi Yesus sendiri menjanjikan di saat ini juga, di masa ini juga, di dunia ini juga, seorang true followers akan menerima upah, yaitu hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang saudara pamit berdiri. Mari dengan sepenuh hati kita, firman Tuhan sudah datang dalam kehidupan kita. Imani, jadilah pengikut Kristus yang sejati, yang siap untuk menyangkal dirinya, memikul salib, dan setia sampai akhir. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau setia Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberkati lewat ibadah pada hari ini. Hadirat-Mu, lawatan-Mu kami rasakan. Sejak pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, bahkan firman-Mu dinyatakan, sungguh roh kami dikuatkan ya Tuhan. Kami diteguhkan bahwa kami harus setia dalam mengikut Engkau. Kami harus menjadi seorang true followers, seorang pengikut yang sejati, yang hanya tidak sekedar mengikut jadi pengikut Kristus saja, tapi kami mulai berani menyangkal diri kami, hidup dalam pimpinan roh, tidak menyerah pada keinginan daging. Kami boleh memikul salib kami, karena hati kami dipenuhi dengan kasih Kristus. Dan kami juga mau berani berkomitmen taat sampai akhir, sehingga kami punya karakter kesetiaan. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman itu tertanam dalam hati pikiran kami, dimateraikan oleh Roh Kudus, sehingga boleh tetap kami mengingatnya, merenungkannya, dan melakukannya. Jadi hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat, baik yang muda yang tua, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Engkau yang memberkati mereka dalam seminggu ke depan. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang akan menyertainya, memimpinnya, memberkatinya, melindunginya, sehingga apapun yang kami kerjakan, Engkau akan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Yang sedang berusaha, Kau mau terus limpahkan berkat-Mu. Yang sedang dalam pekerjaan, Kau mau terus berikan mereka hati yang semangat dalam bekerja. Yang sedang dalam pendidikan, Kau berikan hikmat yang daripada-Mu.
sehingga kami merasakan penyertaan yang luar biasa. Sebab kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Haleluya Yesus. Memberkati juga Tuhan untuk para hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Kau berkati mereka. Biarlah kami terus mempunyai kesetiaan dalam kami melayani Engkau. Juga berdoa bagi Bapak Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita dalam masa tua mereka. Berikan terus roh pewahyuan yang daripadamu, sehingga terus boleh membimbing kami, menggembalakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk kesehatan kami. Kami percaya di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi, ada kasih Kristus, ada perlindungan Kristus yang akan menjaga melindungi kami semua, meluputkan kami dari segala bahaya maut, meluputkan kami dari segala virus, bakteri, kuman apapun juga, sehingga kami terus menjadi jiwa yang sehat, tubuh yang kuat, untuk kami pakai untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga terus bagi bangsa dan negara kami, kota di mana kami tinggal. Biarlah berkat-Mu nyata, biarlah roh damai sejahtera turun, mengangkat segala wabah pandemi ini dan mengembalikan kembali kehidupan yang normal. Kami percaya akan tiba waktunya kami kembali boleh beribadah bersama-sama dalam gedung gereja, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.